Naura menggunakan Intel lawas juga. Xeon i3 1230P2, katanya ini dikasih ayahnya bekas kantor. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT, dan video kali ini adalah Show of Performa Desktop volume 22. Wis, mantap kan? Nah, jadi kalian tuh sebenarnya kemarin udah bagus ya ngirim file-file ke Performa Desktop tuh cukup rapi gitu. Speknya lengkap, terus foto-fotonya juga udah rapi, terus ngirim tes saat main game juga udah terlihat gitu, si FPS gamenya tuh udah jelas gitu, apalagi menggunakan MSI Afterburner atau di record langsung dari si monitornya itu terlihat lebih rapi. Sedikit saya pilih-pilih dulu yang terlihat lebih rapi dan lebih jelas, saya tampilkan di volume 22 ini. Oke, pasti kalian juga yang baru nonton video ini bingung, wah ada apa nih atau video apa nih? Dan ini adalah menampilkan semua spek lengkap PC kalian dan performa PC kalian saat main game atau saat ngedit video atau saat apapun lah kegiatan yang kalian lakukan dengan komputer kalian itu gitu. Dikirimkan di Performa Desktop, lalu saya akan nampilkan di Performa Desktop selanjutnya. Nanti kalian bisa kirim ke alamat email ini atau baca cara ikutannya di deskripsi. Nah, seperti itu. Oke, kita cari tahu siapa aja yang nongkrong di volume 22 ini. Let's go! Lagi cari NVMe kenceng, ganteng, XPG punya banyak pilihan. Salah satunya adalah XPG Gaming S11 Pro. Support PCIe Gen 3x4. Kita udah pernah buktikan dia punya speed read up to 3500 MB per second. Sesuai dengan yang tertera di websitenya. Maka, loading, booting, copy paste udah pasti dijamin ngebut. Punya umur MTBF 2 juta jam dan juga masa garansi 5 tahun. Tersedia SKU mulai 256 GB sampai 2 TB. Info lebih lanjut, cek deskripsi. Performa pertama datang dari Swangga Aditya, umurnya 17 tahun, kelas 2 SMA di Sleman, Yogyakarta. PC-nya Aditya sering dipakai untuk main PES, MotoGP, sama FIFA 19, plus ngerjain tugas juga. Dan gamenya semuanya di resolusi 768 pixel. Kalau Full HD katanya nggak kuat. Aditya di sini menggunakan Intel lawas i5 760 dengan motherboardnya Asus P55, RAM 2x4 GB, harddisk 500 GB, dan power supply-nya dari Korea 500 Watt. Terus PGA-nya GTX 560 Ti. Lumayan juga spek seperti ini bisa main game PES 2019 ya, meskipun resolusi 768 pixel. Yang penting lancar-lancar aja. Aditya kirimin saat main PES 2019. Ini FPS-nya 60 udah cukup dong untuk kelancaran main gamenya. Lalu record juga game MotoGP 2020 masih sama, FPS-nya di lock di 60. Yang penting lancar aja katanya. Lalu yang terakhir ada Euro Truck 2, settingan high resolusi 768 pixel. FPS-nya ya cukup lumayan juga ya naik turun gitu. Emang ini agak berat sepertinya gamenya. Jadi FPS-nya mungkin di bawah 60. Menurut saya sih, jika PC ini masih normal digunakan untuk ngegame, nggak usah di-upgrade apa-apa dulu lah. Pakai aja dulu sepuasnya gitu. Lagian kan game-gamenya juga masih enak kan dimainkan di 768 pixel. Performa PC kedua datang dari Ahmad Ridho, asal Padang, Sumatera Barat, 17 tahun, dan dia masih sekolah SMA. PC-nya ini katanya bekas dari kantor ayahnya yang nggak kepake karena udah ada yang baru di kantornya. Dia hanya nambah memori RAM, ganti SSD, dan power supply. Alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Speknya masih menggunakan Intel lawas juga nih, i3 2130, motherboardnya Santek H61, PGA GT730 yang GDDR5. Lalu untuk SSD-nya PJ 120. Dan power supply-nya karena baru ya, pakai Cooler Master MWE 450 Watt. Lalu dia juga tes main GTA 4, resolusi 768 pixel, FPS-nya bisa di 30-an ke bawah ya. Apalagi kalau misalkan lagi banyak ledakan seperti ini, FPS-nya bisa drop. Lalu dites lagi main Point Blank. Resolusi masih sama, 768 pixel di medium. Ya ini udah cukup lah.
Lalu game ketiganya dia tes CSGO, resolusinya masih sama ya. Lalu FPS-nya juga di lock di 60, biar sama aja kayak di monitornya. Jadi lebih lancar gitu mainnya. Nah, kalau menurut saya selama PC ini masih aman, nggak usah di-upgrade. Kebutuhan game ini juga udah cukup kan di 768 pixel. Kalau mau kekeh sih paling upgrade prosesor ke i5 3470, PGA-nya ke RX 560. Ya kalau misalkan memang mau upgrade. Kalau enggak sih ya udah nggak apa-apa, pakai aja PC dengan spek ini. Performa PC ketiga datang dari Naufal. Dia dari Bandung Ranca Ekek. PC-nya masih sama ya, Intel Core i5 3470. Motherboard-nya H61 dan PGA-nya GT 1030. Tapi power supply-nya ini masih bawaan casing. PC-nya katanya biasanya dipakai untuk ngedit sama main game. Gamenya dia ngirimin ada PES 2020 di resolusi 768 pixel settingan medium high. Ya lumayan lah, masih sanggup ini ya, lancar di 60 fps. Lalu yang keduanya ada GTA 5, resolusi 768 pixel juga, sambil memakai mode grafik natural vision. Ya katanya seperti itu, biar kelihatannya lebih bagus aja, seperti di layar ini. Nah, kalau bisa sih menurut saya power supply-nya gantilah. Minimal pakai yang 80 plus 400 watt itu udah lebih dari cukup. Biar sehat aja gitu masa depan si komponen PC-nya. Performa PC keempat datang dari Patan Koriba. Umurnya 12 tahun, asal dari Bogor Selatan. Dia menggunakan Intel i7 3770 dengan motherboard-nya Gigabyte B75. Lalu ditambah PGA card-nya GTX 660. Dia di sini hanya tes main GTA 5 aja di resolusi 900 pixel. Settingannya very high, sepertinya ya lumayan lah, masih dapat 55 fps-an. Tampilan gamenya juga udah lumayan bagus ya, karena di setting very high. Jadi enak aja gitu ngelihatnya kalau seperti ini. Nah ini juga jangan dulu di-upgrade lah, pakai aja lah, soalnya udah menggunakan prosesor Core i7 generasi 3 dan PGA-nya juga lumayan oke ya, 660 Ti. Jadi untuk main game di 2020 seperti PUBG, Apex Legends itu masih juga kuat kok. Cobain aja. Performa PC kelima datang dari anak SD nih. Ini dia Naura Konita. Dia masih kelas 5 SD dari Bengkulu Utara. Wih mantap ya, udah bisa aja gitu itu main PES-nya. Naura menggunakan Intel lawas juga, Xeon i3 1230P2, katanya ini dikasih ayahnya bekas kantor yang udah nggak dipakai. Lalu motherboardnya menggunakan H61 dan PGA-nya GTX 760 dari Gigabyte. Power supply-nya Deepcool DN 500W 80+, lalu SSD-nya 120 GB. Dia juga ngirimkan skor Cinebench R15, 626 CB dan OpenGL-nya 79,61 fps. Cukup lumayan oke ya. Lalu ada tes main gamenya juga nih, PES 2019 settingan medium. Resolusinya nggak disebutkan sih, tapi menurut saya ini mungkin 768 pixel atau 900 pixel. Ya terlihatnya tampilannya seperti ini. Lalu ada tes game Street Fighter juga 768 pixel settingan high. FPS-nya udah pasti bagus lah ya. Soalnya gamenya juga masih cukup ringan. Jadi udah mantap lah. Ya mudah-mudahan aja nanti Naura bisa jadi cewek gamer yang bisa menjadi brand ambassador komponen PC. Karena di tahun 2020 ini banyak banget kan cewek-cewek jadi brand ambassador komponen PC. Dan punya penghasilannya yang cukup luar biasa. Wih, mantap kan? Wah. Nah, bagaimana menurut kalian performa desktop antara nomor 1, 2, 3, 4, 5? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi? Boleh kalian tinggalkan saja di kolom komentar. Jadi supaya teman-teman yang lain juga yang pengen ngikutin, mungkin ya, ngikutin rakitan PC nomor 1 atau rakitan PC nomor 2 gitu. Saya pengen ngerakit seperti itu. Nah ini bisa menjadi salah satu referensi rakitan teman-teman di luar sana. Karena banyak banget nih teman-teman yang pengen ngerakit PC tapi bingung speknya apa aja ya. Terus kalau misalkan ngerakit seperti ini bisa main game apa aja ya. Nah banyak banget yang bingung seperti ini. Nah dengan adanya video performa desktop ini mungkin bisa sedikit ngebantu atau sedikit punya bayangan lah. Oh mungkin kalau misalkan ngerakit dengan spek seperti ini tuh bisa main GTA 5 sekian atau bisa main game PUBG sekian FPS-nya.
Ya, jadi sedikit ada gambaran gitu ya. Jadi ya bisa ngebantu kalian semua lah. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.